Yang pertama, si Ray ini tahu kalau adiknya ini dalam keadaan bahaya. Bukannya langsung diangkat, ya namanya bocah gitu ya. Dia cuma teriak-teriakan minta tolong. Tahun itu benar-benar dunianya dia tuh gelap semuanya. Benar. Ray mengalami kebutaan. Assalamualaikum brosis. Balik lagi di Ceritain Musik. Karena musik nggak cuman didengar. Oke brosis. Di episode pertama kemarin kita udah ngebahas masa kecil Ray Charles yang menurut gue tragis gitu ya. Dia punya banyak cobaan, dari meninggalnya adeknya yang di depan matanya. Terus juga dia kehilangan satu-satunya cahaya dia gitu loh. Dia kehilangan penglihatannya. Cuman di tengah kegelapan dunianya, akhirnya Ray Charles ini mendapatkan satu lagi titik terang. Titik cahaya yang bisa terangin hidupnya. Betul, musik. Oke, gue disclaimer lagi ya. Kisah ini gue angkat dari filmnya Ray Charles itu sendiri. Lalu yang kedua dari buku memoirnya dia, yang judulnya Brother Ray. Yang ketiga dari You Don't Know Me, itu catatan dari anaknya. Dan yang terakhir itu tambah-tambahan dari Me and Music, itu catatannya dari majalah musik. Nah, gimana nih brosis? Kelanjutan cerita dari Ray Charles, lu ikutin aja. Nah, sekarang Ray memasuki fase baru lagi nih dalam hidupnya. Jadi ketika Ray berusia 15 tahun, Ray kehilangan lagi satu sosok penting di dalam hidupnya. Ray kehilangan Aretha Robinson. Ibunya Ray meninggal. Setelah dia kehilangan adiknya, George, adik yang paling dia sayang, meninggal di depan matanya. Terus dia kehilangan cahaya dunianya. Dia buta. Dan di usia 15 tahun, Ray kehilangan penopang hidupnya. Satu-satunya orang yang terus ngedorong Ray biar jadi kuat, biar jadi mandiri, udah gak ada. Gue bisa kebayang gimana perasaan Ray saat itu. Kalau lu brosis kayak gimana brosis? Setelah mengalami fase yang kemarin, lalu datang lagi fase cobaan lagi, apa yang bakalan lu rasain brosis? Gue hancur banget, hancur. Begitu juga apa yang dirasain sama Ray. Sampai akhirnya Ray memutuskan ya buat hidup sendiri, buat hidup mandiri. Karena ya mau gimana lagi, dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan omongan ibunya yang gak boleh minta belas kasihan sama orang lain, itu benar-benar dipakai sama Ray Charles. Setelah 2 tahun hidup dia di rumah, akhirnya Ray memutuskan buat merantau dia nih, buat hijrah. Jadi di tahun 1948, ketika Ray udah masuk umur 17-18 tahun, Ray itu memutuskan buat pergi, ninggalin rumahnya. Dia mau memulai sesuatu kehidupan yang baru, kehidupan lewat musik. Nah, akhirnya Ray ninggalin Florida dan pergi ke Seattle. Nah, di kota Seattle itu tuh, kota pelabuhan yang dingin, tapi juga jadi tempat kebebasannya Ray dan juga tempat ngerintis musiknya Ray saat itu.
Ray itu mulai karirnya tuh dari klub-klub kecil di settle. Jadi dia main di klub itu nyanyi sambil mainin piano. Ya saat itu orang pada senang gitu ngelihat. Wih, ada ya orang tunanetra nih bisa mainin piano sambil nyanyi. Apal di setiap nadanya di tuts itu. Itu pada kagum. Orang-orang yang nontonin Ray Charles itu pada kagum sama suara sama keahliannya Ray. Bahkan ada yang bilang, wah ini anak berbakat banget nih. Sampai ada ngomong kayak begitu. Nah, dari panggung ke panggung, dari klub ke klub, Ray ini tuh awalnya cuman ngecover kayak Charles Brown atau Nat King Cole. Itu awalnya tuh cuman ngecover doang, nyanyiin lagu-lagu mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan kemampuan dan skillnya Ray Charles ini yang makin meningkat, dia tuh menciptakan satu genre baru, brosis. Makanya dia disebutnya bapaknya musik soul. Dia pernah musik soul. Karena dia tuh ngegabungin musik gereja, gospel, dengan musik jazz dan musik blues. Sampai akhirnya ya terlahir dah tuh musik soul. Sama terlahir juga lagu-lagunya dia yang hits. Kayak I Got a Woman. Ya kayak yang kayak begitu dah tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, kesuksesannya Ray ini tuh wow, cepet dah, pesat dia. Dia tur ke sono kemari. Dari klub ke klub, dari tempat pesta. Pokoknya gemerlap lampu panggung tuh. Semuanya dia udah cobain. Cuma yang namanya dibalik gemerlap lampu pasti ada satu sisi yang gelap dong, iya enggak? Nah, di sini nih Ray mulai terjerumus dengan narkoboy. Nah, Ray pertama kali nyobain narkoba itu heroin di umur yang masih belasan tahun, pokoknya belum nyampe 20 tahun dah. Karena kan saat itu namanya kota pelabuhan ya. Banyak dah tuh, apalagi teman-teman musisinya dia tuh rata-rata pemakai semua. Akhirnya dia coba ikut-ikutan. Dan yang dia rasain ketika dia kena heroin, semua luka yang ada di hatinya itu seketika menghilang. Ray merasa, wah ini nih bisa nih buat jadi pelarian gue nih. Biar nggak ada lagi rasa bersalah gitu. Nggak ada lagi rasa bersalah tentang kematian adiknya. Terjerumuslah Ray di dalam narkoba. Cuma ketika efek heroinnya tuh hilang, ya namanya kena begituan kan, lupanya kan cuma sebentaran. Merasuk lagi dah tuh kenangannya George yang meninggal depan mata kepalanya sendiri. Kematian ibunya, semua balik lagi. Satu-satunya cara buat Ray ngilangin kenangan buruknya itu ya cuman pakai lagi. Jadi Ray saat itu tuh udah benar-benar dibohongin sama narkoba. Kita tahu sendiri efeknya narkoba, apalagi model kayak heroin gitu ya. Kalau di sini apa ya? Putau ya. Ya lu dibikin lupa gitu. Ketika pengaruh dari heroin itu hilang, ya lu bakalan inget lagi. Lu cuma dibego-begoin doang gitu loh. Jangan dah, makanya. Buat pesen dah nih buat brosi semua, terutama gue udah. Jangan dah, apalagi lu miskin, jangan narkoba dah, bener dah. Makin miskin, jadi tolol lu bener. Gue kasar dah gue kalau udah tentang ginian dah. Judi, narkoba, terus lu miskin, jangan sekali-kali lu sentuh. Lu tolol namanya, begitu. A few moments later. Nah, dibalik kecanduan dia sama narkoba, Ray juga sebenarnya dia tetap belajar. Ray itu tetap belajar cara berbisnis di dalam musik. Misal kayak tour atau konser di mana ya.
dia tuh belajar tentang bisnis itu. Karena apa? Karena Ray pernah ditipu sama teman-teman bandnya yang lama. Jadi ibaratnya awalnya itu kan Ray itu cuma main piano nih sama teman-teman bandnya yang ngejerumusin dia ke narkoba. Dia cuma main piano, cuman ketika dia selesai, padahal bayarannya gede nih, misalkan bayaran dia 1 juta, dipotong sama teman-temannya, dia cuma dapat 300, kayak begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tahu ternyata, oh, gue selama ini dibohongin, gue kudunya dapat gede, tapi gue cuma dikasih segini. Nah, dari pengalaman itu, Ray akhirnya belajar, dia buat berbisnis di dunia ini nih, di dunia musik. Nah, sampai akhirnya dia udah paham dah tuh gimana prosedur bayaran manggung dan juga bayaran royalti. Nah, di pertengahan tahun 1950-an, nama Ray Charles ini udah jadi ikon musik, nasional. Khususnya orang-orang berkulit hitam saat itu. Karena kita tahu sendiri kan, era itu kan masih diskriminatif gitu. Masih banyak diskriminasi terhadap warna kulit dan juga ras. Nah, Ray itu menjadi ikon yang disenangi sama semua warna kulit. Nah, dia mulai dah tuh konser tur sono kemari, lagu-lagunya booming. Pokoknya setiap ada konser dia di mana nih? Misalkan di Depok, apa di Bekasi, wah itu orang antri. Ibaratnya gitu. Woi Ray, manggung loh. Di mana? Di Joglo. Tuh Ray apa familis di Joglo gitu ibaratnya. Pokoknya tiap dia manggung itu antri udah. Cuma tetap di balik gemerlapnya dia, di balik kesuksesannya dia, ada bayang-bayang di belakangnya. Ray Charles makin terjerumus ke dalam narkoba. Jadi brosis, gemerlap panggung yang dirasain Ray ternyata nggak bisa nutup kesedihannya, dan heroin menjadi satu-satunya jalan buat Ray Charles buat menghilangkan rasa sakit itu sementara. Nah, gimana kelanjutannya lagi? Kita tungguin aja di episode ketiga. Karena cerita Ray Charles ini nggak bisa gue ceritain langsung full, karena ceritanya terlalu panjang bro. Makanya gue mau bikin 3 episode. Yang pertama kisah masa kecilnya, yang kedua kisah masa remaja dan masa keemasan ibaratnya. Yang tadi kita semua udah dengar tuh masa keemasannya dia, dan masa kehancuran. Jadi ketika dia di atas karena narkoba, dia jatuh. Nah, gimana nih di episode ketiga? Pokoknya lu tungguin aja bro. Jangan lupa lu like, lu komen, bang lanjutin bang gitu. Nah, lu share juga ke teman-teman lu, biar teman-teman lu pada tahu juga. Kan ibaratnya gini, ketika kita tahu sesuatu, kita berbagi ke orang lain. Jadi biar semuanya dapat kebagian manfaatnya, dapat kebagian juga wawasannya gitu. Jangan lupa juga lu subscribe nih channel gue. Ayo bantu subscribe biar tembus 10 juta subscriber. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya segitu aja brosis, tungguin episode selanjutnya. Thank you banget. Wassalamualaikum.